Okay, guys. Let's begin our. Kita mulai aja pertemuan kita hari ini, pertemuan kelima dari mata kuliah Praktikum Riset Pemasaran. Jadi sebentar saya cek dulu. Oke, sudah recording. Jadi hari ini kita membahas mengenai analisis faktor dengan presenter dari kelompok 1 Airi.inc. Mungkin pertama-tama kelompok 1 apakah sudah hadir? Kelompok 1? Sudah, Pak. Oke. Sudah hadir. Terus harapannya kalian semua kelompok yang lain sudah menonton presentasi dari Airi.inc. Kemudian sudah mempersiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mungkin saya mulai saja dari kelompok 2. Silahkan kelompok 2, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Halo Pak, nama saya Putri Nilam. Saya ada pertanyaan Pak. Ya, silahkan. Berdasarkan jurnal yang di-present sama kelompok presenter, itu kan untuk resultnya hipotesis yang pertama itu di-reject ya, karena ternyata social media brand engagement itu bukan multidimensional, tapi bidimensional. Itu kenapa bisa kayak gitu ya, selain karena hasil dari statistika running datanya, kenapa bisa berbalikan dengan hipotesis yang udah dibuat gitu? Padahal udah dilakuin litre. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 1 dicatat dulu ya. Dicatat dulu dan didiskusikan sambil nanti kita kumpulkan dulu pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain. Oke, silahkan kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, kelompok 4. Halo Pak. Ya, silakan. Oke, saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Jadi kan kalian kan ngejelasin tentang analisis faktor kan. Nah, kita tahu analisis diskriminan dia juga ngejelasin tentang pemisahan gitu. Nah, terus apa bedanya sih antara analisis diskriminan sama analisis faktor itu sendiri gitu? Kalau sama-sama ngejelasin ada pemisahan gitu. Terima kasih. Oke, beda analisis faktor, analisis pertanyaan yang bagus. Oke, silakan kelompok 5. Kelompok 5. Ada pertanyaan? Kelompok 5 nggak ada. Kalau belum ada, kelompok 6. Kelompok 6. Halo, tes Pak. Halo Pak, kelompok 6 ada pertanyaan. Oke, silakan kelompok 6. Ada, Pak. Ya, nanti kelompok 5 belakang. Oke, kelompok 6 dulu. Silakan. Kalau kelompok 6 itu pertanyaannya ini Pak, jadi kalau dalam factor analysis ini kan salah satu anggota kelompok menjelaskan ya kalau kita harus menggunakan variables yang telah digunakan di past research gitu, di riset yang pernah dilakukan oleh orang-orang lain di masa lampau. Nah, tapi bisa nggak ya kalau dalam factor analysis ini kita pakai variabel baru gitu nih, perspektif variabel yang menurut peneliti itu sangat memungkinkan untuk dipakai gitu. Nah, dan ini juga berkaitan dengan item-item yang ada di jurnal, terutama items variabel social media engagement yang dianalisisnya pakai analisis exploratory factor analysis. Itu kan itemnya itu dari past research atau itu new item ya, soalnya kalau di jurnalnya kelompok kami nggak menemukan gitu sih di SM engagement itu itemnya itu sebelumnya penjelasannya kayak gimana gitu. Oke, jadi dia apakah faktor eksploratory ataukah apakah harus yang sudah ada measurement-nya. Oke. Tadi kelompok 5 mau bertanya? Iya, Pak. Oke, silakan. Saya kedengeran? Ya. Ya, saya Neza dari kelompok 5. Oke. Saya mau bertanya mengenai KMO atau Kaiser-Meyer-Okin. Jadi kan ya untuk yang acceptable itu antara 0,5 sampai 1. Nah, di bawah itu kan unacceptable. Jadi kalau misalnya
olah datanya sudah dilakukan, kemudian ditemukan bahwa oh ternyata si nilai KMO-nya ini di bawah 0,5 gitu, berarti unacceptable. Nah, ini yang perlu difokuskan itu, yang perlu diperbaiki itu yang mana? Soalnya kan apa namanya, si dataset-nya berarti kan nggak adequate kan, nggak cukup gitu berarti. Atau si penelitiannya harus diulang dari awal karena ya datanya tidak merefleksikan KMO yang bisa diterima. Gitu sih. Oke, itu pertanyaan yang bagus tentang KMO kalau nggak mencukupi 0,5 terus bagaimana? Oke. Kelompok 3, apakah ada yang bertanya? Tadi belum bertanya. Kelompok 3. Saya dari kelompok 3, Pak, mau nanya. Silakan. Tentang rotation factor, Nah, itu kan ada 3 jenis. Maksudnya kita tahu jenis yang mana itu setelah kita melakukan rotation factor atau sebelum itu peneliti milih salah satu dari 3 tipe itu. Baru ketahui mau yang mana. Itu sih Pak pertanyaannya. Oke, silakan didiskusikan kelompok 1. Ini kami diskusikan terlebih dahulu ya. Oke. Oke, kelompok kami akan mencoba untuk menjawab tadi pertanyaan yang sudah diberikan. Oke. Pertama tadi pertanyaan dari Nilam. Saya Lutfina akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nilam mengenai yang H1 yang di-reject. Jadi pada jurnal itu hipotesisnya yang pertama itu kan di-reject. Nah, jadi awalnya si hipotesis itu dibangun kalau sesuai jurnal itu dia tuh di-develop karena ada beberapa riset yang sebelumnya ada lumayan banyak riset yang menganggap bahwa social media brand engagement ini sebagai multidimensional konsep dari berbagai macam perspektif berbeda. Kayak misalnya ada riset yang mengatakan bahwa engagement itu ada dimensinya, ada motivational state, hedonic, and social dimension. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dimensinya ada psychological, socializing, intrinsic enjoyment, dan banyak. Nah, kemudian akhirnya mereka membangun konstruk yang tadi bahwa social media engagement itu multidimensional. Namun ternyata pada saat analisis data, pada tahap yang confirmatory factor analysis, turns out hipotesisnya itu nggak didukung. Dan hasilnya itu mengindikasi bahwa social media brand engagement itu sebagai by multidimensional construct. Jadi emang karena hasil dari analisis data melalui confirmatory factor analysis, ternyata emang hasilnya nggak didukung, kemudian hasilnya itu menyatakan kalau SM dan engagement itu adalah bidimensional construct yang terdiri dari 2, yaitu information interest dan personal interest. Jadi kalau dari jurnal sih seperti itu penjelasannya. Semoga menjawab ya Nilam. Oke, jadi memang struktur dari sebuah konstruk pengukuran itu masih diperdebatkan begitu. Jadi ada beberapa konstruk yang memang sudah sangat sangat firm, sangat sudah banyak diteliti dan sudah disepakati bahwa dia terdiri dari
beberapa dimensi, jadi ada multidimensi, lebih dari 2. Tapi memang ada beberapa konstruk baru yang masih diperdebatkan, masih belum ada kesepakatan apakah dia 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Ini untuk social media engagement termasuk yang mungkin masih diperdebatkan, belum ada temuan yang konklusif mengenai struktur dari social media engagement. Tapi intinya semakin kompleks sebuah konstruk, maka biasanya semakin banyak dimensinya. Jangan kalau yang sederhana misalnya purchase intention umumnya hanya satu dimensi saja, hanya satu faktor. Sedangkan kalau misalnya social media engagement, brand equity, service quality itu konstruk-konstruk yang kompleks yang bisa terdiri dari banyak dimensi. Oke, silakan dilanjutkan. Baik Pak, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Angelita tentang ngebedain diskriminan analisis dan faktor analisis. Kalau faktor analisis itu kan tujuannya untuk mengurangi dimensi set dari explanatory variable. Dari situ didapatkan faktor atau yang disebut juga derived atau extracted atau discovered factors. Dan yang kedua itu buat mereduksi data, contohnya menyarankan set variable yang terbatas. Nah, kalau discrimination analysis ini dari teman-teman saya itu tentang sarana di mana quantitative explanatory variable itu digunakan untuk menjelaskan qualitative criterion variables. Jadi itu perbedaannya antara factor analysis sama discriminant analysis. Oke. Jadi tadi mungkin saya tambahkan lagi ya, kalau faktor analisis itu melihat pengelompokan dari variabel. Jadi melihat pengelompokan dari variabel. Misalnya ada 30 item, 30 pertanyaan dalam kuesioner, ternyata dengan faktor analisis ditemukan dapat dikelompokkan menjadi hanya 3 atau 4 faktor yang mengelompokkan item pertanyaan dalam kuesioner. Sedangkan diskriminan analisis itu yang dikelompokkan, yang dilihat pengelompokannya itu bukan itemnya, bukan variabelnya, tetapi respondennya. Katakanlah kita punya 30 responden atau 30 objek yang kita evaluasi, kita ingin melihat berdasarkan faktor-faktor yang ada, apa faktor yang bisa membedakan antara kelompok A dan kelompok B misalnya. Misalnya antara yang beli dan yang nggak beli sebuah produk. Kita ingin tahu faktor apa yang paling mampu membedakan antara orang yang beli dan yang nggak beli. Nah, itu diskriminan analisis. Kita punya variabel nominal atau ordinal sebagai pembedanya, misalnya kelompok orang yang beli yang nggak beli, yang tinggi loyalty-nya, yang rendah loyalty-nya, yang tinggi satisfaction-nya, yang rendah satisfaction-nya misalnya, atau tinggi sedang rendah juga bisa. Kemudian kita melihat dari berbagai faktor yang kita masukkan, yang kita analisis, apa yang paling mampu membedakan antara yang tinggi kepuasannya, dengan yang tidak tinggi kepuasannya, yang rendah kepuasannya dengan yang tidak rendah kepuasannya misalnya. Itu diskriminan analisis. Jadi serupa, justru lebih dekat, diskriminan analisis lebih dekat dengan logistic regression ketimbang dengan faktor analisis. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan. Silakan dilanjutkan. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Neza, kelompok 5. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Neza mempertanyakan apakah kalau misalkan KMO itu yang acceptable itu nilainya antara 0,5 sampai 1. Yang di bawah 0,5 itu akan unacceptable karena datasetnya kurang. Untuk penelitian yang sudah dijalankan atau sudah dilakukan oleh data, apa yang harus diperbaiki supaya nilainya bisa lebih dari 0,5? Apa penelitiannya harus diulang dari awal karena datanya nggak bisa nunjukin KMO yang acceptable? Oke, setelah kami diskusi, jawaban dari ini itu adalah nilai kecil dari statistik KMO itu kan menunjukkan bahwa korelasi antara pasangan variabel itu tidak dapat dijelaskan oleh variabel lain. Dalam artian analisis faktor itu tidak sesuai. Umumnya itu kan diinginkan benar nilainya lebih dari 0,5. Jadi kalau misalkan nilai KMO itu kurang dari 0,5, perlunya adanya tindakan perbaikan, either itu menghilangkan variabel yang melanggar. Ini istilahnya variabel yang membuat koefisien ini kecil,
kan kita juga harus bikin correlation matrix, bisa lihat juga di situ, atau kita bisa memasukkan variabel lain yang bisa nge-correlate dengan variabel pelanggar ini. Sekian dari kami, mungkin dari Bapaknya ada yang... Mungkin ini sedikit lompat materinya. Jadi untuk KMO ini digunakan untuk menguji variasi dalam dataset yang dapat dijelaskan dengan faktor yang telah diidentifikasi. Nah, ketika KMO-nya kurang dari 0,5, nah di sini artinya ada variasi dari data yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor yang telah diidentifikasi. Sehingga tadi ada dua yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tingkat KMO. Pertama, mengeluarkan item-item yang tidak dapat dikelompokkan, yang loading faktornya rendah. Jadi item-item yang loading faktornya rendah itu dikeluarkan dari model, dikeluarkan dari dataset sehingga KMO-nya akan meningkat. Karena itu varians yang nggak dapat dijelaskan oleh faktor. Alternatif kedua adalah menambah jumlah faktor. Jadi misalnya ini sering terjadi, misalnya sebuah variabel yang kompleks, sangat kompleks, dipaksa jadi satu. Jadi kita ingin service quality yang terdiri dari 5 dimensi dipaksa jadi 1 dimensi saja. Ternyata KMO-nya rendah. Kenapa? Karena ini sebetulnya 5 dimensi yang berbeda dipaksa jadi 1 dimensi. Sehingga ada variasi antar dimensi yang nggak dapat dijelaskan dengan 1 dimensi dari model kita, dari faktor kita. Sehingga KMO-nya rendah. Nah, kalau kita perlonggar kriteria kita yang memaksa jadi 1 dimensi, mungkin jadi 2 dimensi, jadi 3 dimensi, sampai jadi 5 dimensi, maka KMO-nya akan membaik. Ya, tapi ini bagian dari analisis juga. Nah, hipotesis kita bagaimana nih? Apakah kita menghipotesiskan bahwa faktor kita ini 1 faktor, 2 faktor, 3 faktor, atau 5 faktor? Itu kan dari hipotesis, bisa juga dari exploratory. Kalau dari exploratory, jelas cari yang ada kriterianya, ada berbagai kriteria penentuan jumlah faktor, tapi cari yang memenuhi, diantaranya ya script plot, dan kemudian juga KMO-nya yang 0,5. Kalau kurang dari 0,5 artinya faktor yang Anda dapatkan tadi itu nggak cukup untuk menjelaskan dataset Anda. Gitu. Antara ada variabel-variabel dalam dataset yang nggak dapat dijelaskan oleh faktor atau kurang faktornya, mungkin perlu ditambah sehingga mencukupi KMO-nya. Tapi bukan menambah data, bukan dengan menambah variabel, bukan dengan menambah responden, tetapi antara mengeluarkan item-item pertanyaan yang tidak valid, yang rendah loading faktornya, atau menambah jumlah faktor. Mungkin itu, silakan dilanjutkan. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, jadi kan di jurnal itu kelompok kami itu pakai dijelasin kalau item-itemnya itu diambil dari review of relevant literature. Nah itu berarti kalau sependapatnya kelompok kami itu berarti dari past research yang relevan dan discussion sama marketing expert. Nah kalau di dalam jurnal itu juga dijelasin kalau item-itemnya itu kan ada antecedents, consequence, dan trust sebagai moderator. Gitu sih Pak. Oke, itu pertanyaan di kelompok 6 ya kalau salah. 5 atau 6 sih? Tadi? 6, sorry Pak, 6 ya, oke. Jadi memang nanti dijelaskan juga bahwa untuk faktor analisis itu ada 2 macam, ada exploratory dan ada confirmatory. Secara umum, kalau tujuannya adalah menguji, jadi sudah ada teori sebelumnya, sudah ada alat ukur sebelumnya yang kemudian ingin diuji apakah betul struktur atau pola pengelompokannya sesuai dengan teori, itu menggunakan confirmatory factor analysis. Tetapi kalau misalnya belum ada teori atau peneliti ingin mengembangkan alat ukur baru, misalnya dia wawancara, diskusi dengan ahli, kemudian dia mengembangkan serangkaian alat ukur, kemudian dia kumpulkan data, kemudian dia lihat struktur dari
datanya, pengelompokannya apakah bisa menjadi satu faktor, satu dimensi saja, jadi tidak ada dimensi, atau pecah menjadi 2 dimensi, bidimensional, ataukah multidimensional, 3 atau lebih. Itu eksploratory. Jadi tidak ada teori sebelumnya, tidak ada hipotesis berapa jumlah faktor, bahkan pengelompokannya seperti apa belum ada. Jadi benar-benar murni ingin melihat pengelompokannya seperti apa dari data, itu eksploratory. Dua-duanya sah, dua-duanya boleh. Cuman yang satu masuk exploratory study, riset exploratory, mungkin setengah-setengah kualitatif. Kenapa? Karena setengah kualitatif karena nanti hasil faktor yang diperoleh itu harus dinamai dengan teori. Jadi harus dipikirkan, harus didiskusikan bagaimana menamainya. Sedangkan kalau konfirmatori, dia hanya mengkonfirm, hanya menguji hipotesis, jadi jenis penelitiannya berbeda. Kalau Anda menguji validitas, Anda sudah ada alat ukurnya, itu pasti konfirmatori. Oke. Tinggal satu lagi ya pertanyaannya, nggak salah ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Melinda. Tadi kan pertanyaannya kurang lebih, kan di presentasi sudah disebutkan ada 3 jenis rotation factors. Ada orthogonal, ada Varimax procedure, sama ada satu lagi itu oblique rotations. Nah, itu pertanyaannya, gimana si peneliti tahu harus pakai yang mana dan apa faktor yang membuat peneliti milih jenis rotation itu kan. Nah, jadi mungkin saya di presentasi jelasinnya kurang jelas. Di presentasi itu, jadi yang benar itu the rotation is called orthogonal rotations. Jadi itu disebut orthogonal rotasi kalau setelah dirotasi variabel-variabelnya itu tetap ada di angle siku-sikunya, bukan di angle kanan. Sorry, itu salah pas presentasi aja. Nah, jadi kalau misalnya setelah dirotasi, lalu variabelnya pindah dari sudut siku-siku kanan, pindah ke sudut siku-siku bawah misal, nah berarti dia bisa disebut dengan orthogonal rotations. Nah, kalau Varimax procedure itu, dia sama kayak orthogonal rotations, tapi variabel yang memiliki nilai tinggi itu diminimalisir atau dieliminasi, itu namanya Varimax procedure. Nah, tapi kalau misalnya tadinya ada di sudut siku-siku kanan misal, lalu setelah dirotasi tidak ada di sudut siku-siku, itu dinamain oblique rotations. Jadi itu 3 jenis rotasi yang ada, dan bagaimana cara menentukannya, itu rotasi apa yang dipakai. Nah, segitu sih mungkin Pak Imam mau tambahin. Oke, jadi memang untuk rotasi itu termasuk keputusan yang gampang-gampang susah. Kenapa? Karena argumennya up to the researcher sebenarnya. Jadi tidak ada satu metode rotasi yang ideal untuk semua situasi. Jadi benar-benar judgement dari peneliti mana yang mau digunakan. Tapi intinya yang ingin kita lihat adalah hasil akhirnya, bagaimana pengelompokannya setelah dilakukan rotasi. Bahkan apakah rotasi diperlukan, itu juga pertanyaan yang penting. Karena jika unrotated komponen matriks, jadi nanti akan kita pelajari bahwa apa sih faktor analisis, kenapa dibutuhkan. Jadi intinya kalau pengelompokan tanpa rotasi sudah menghasilkan faktor yang sesuai, yang maksimal, maka nggak perlu dirotasi. Tapi kalau ternyata setelah menggunakan analisis faktor yang tanpa rotasi ternyata seperti ini, masih ada yang kurang. Mungkin ada ada cross loading, jadi ada satu faktor, satu dimensi yang satu variabel yang masuk ke 2 faktor atau lebih. Jadi dia nggak setia dengan satu faktor saja. Kemudian juga mungkin, atau sebaliknya, ada satu faktor yang rendah di 3-tiganya atau rendah di semuanya, jadi nggak masuk ke satu faktor tertentu. Maka mungkin membutuhkan rotasi. Jadi setelah dirotasi, bisa jadi pengelompokannya lebih jelas, lebih tajam. Jadi itu tujuan rotasi, ingin mempertajam pengelompokan. Nah, tinggal metode rotasinya. Sebetulnya yang paling umum dan yang mungkin yang paling gampang di defense, dipertahankan adalah Varimax. Jadi Varimax itu memaksimalkan varians. Jadi memaksimalkan varians yang dijelaskan oleh oleh model. Kalau ortogonal dia mempertahankan angle-nya tadi, mempertahankan angle-nya. Jadi
angle di sini, kalau misalnya data kita diplot di sebuah matriks atau di sebuah grafik X dan Y, jadi ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian diputar-putar dengan mempertahankan angle antar sesama titik data. Jadi angle-nya dipertahankan, cuman sudutnya aja diputar-putar, itu ortogonal. Sedangkan kalau Varimax itu dilihat mengelompokkannya, dimaksimalkan variansnya. Jadi seperti maximum likelihood. Cuman itu yang umum. Yang oblik, sebenarnya oblik itu agak susah, agak jarang. Kenapa karena dia memperbolehkan jadi kalau boleh dibilang plotnya tidak lagi 2 dimensi, itu bisa memungkinkan 3 dimensi karena oblik itu miring. Oblik itu dia bisa rotasinya nggak cuman, jadi ibaratnya rotasinya nggak cuma 2 dimensi tapi 3 dimensi juga. Jadi susah dijelaskan dalam bahasa, mungkin lebih dijelaskan dalam gambar ya. Jadi kalau ortogonal itu rotasinya hanya diputar-putar melingkar saja, jadi ibarat lingkaran saja, jadi hanya lingkaran. Kalau oblik itu sudah 3 dimensi, sudah berupa sphere, sudah berupa lingkaran, bola, ada beberapa bola. Jadi bukan cuma diputar dalam 2 dimensi, tapi dalam 3 dimensi. Itu yang membuat kalau menurut saya oblik itu menyulitkan nanti interpretasinya, karena nanti intinya kalau mau gampang, kalau Anda mau rotasi, kalau perlu dilakukan rotasi, yang paling gampang lakukanlah Varimax saja. Jadi menjelaskannya juga lebih gampang, dirotasi untuk memaksimalkan varians tanpa merubah sudut dan dimensinya. Dimensi ini artinya plottingnya. Gitu. Mungkin itu saja untuk rotation. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak untuk kelompok 1 sebelum saya masuk ke materi tambahan? Silakan. Jika ada yang mau bertanya, kita masih ada cukup waktu. Sebentar. Oke. Kita masuk ke materi tambahan ya. Jadi di sini saya jelaskan lagi, sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Jadi analisis faktor ini tujuannya untuk menggambarkan pola pengelompokan dari variabel. Jadi yang dikelompokkan bukan responden, bukan unit analisis, tapi variabelnya. Dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan korelasi antar variabel. Jadi kita mengasumsikan bahwa di dalam variabel-variabel kita ini ada korelasi antar variabel yang bisa digunakan untuk mengelompokkan variabel menjadi faktor yang lebih sedikit. Nah, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk yang pertama reduksi data. Jadi sebelum analisis, regresi, dan moderasi. Kenapa? Karena seringkali untuk regresi, katakanlah Anda mempunyai 5 item yang mengukur kepuasan konsumen misalnya. 5 item mengukur kepuasan konsumen. Dalam regresi nggak mungkin 5-5-nya dimasukkan sebagai variable dependent, karena hanya butuh 1 nilai saja untuk variable dependent, sehingga harus direduksi menjadi 1 nilai. Bagaimana cara mereduksinya? Yaitu dengan analisis faktor diantaranya. Kemudian juga moderasi. Tadi kita udah pernah dibahas moderasi itu bahwa ada satu variabel yang mempengaruhi atau yang memodifikasi pengaruh. Jadi yang memodifikasi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependent. Akan tetapi dalam teknisnya untuk analisis hipotesis moderasi baik dengan SEM maupun dengan regresi, umumnya variabel moderatornya dikalikan dengan variabel independen yang dimoderasi. Jadi moderatornya dikalikan dengan moderated-nya, kemudian diregres terhadap variabel dependent yang ingin dijelaskan. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Katakanlah kita punya satu variabel moderator yang terdiri dari 5 item. Nah, kalau misalnya
kalau misalnya tidak mau direduksi, maka harus dikalikan semua. Jadi misalnya ada 5 item variable independen dan 5 item variable moderator, maka 5 kali 5 ada 25 hasil perkalian. Bayangkan, untuk menguji hipotesis moderasi ada 25 item hasil perkalian dari 5 item variable independen dan 5 item variable moderasi. Terlalu banyak, tidak praktis untuk dianalisis. Yang lebih praktis adalah variabel moderasinya direduksi terlebih dahulu. Jadi 5 variabel direduksi menjadi 1 faktor, kemudian 1 faktor inilah yang dikalikan dengan 5 item dari variabel independen, sehingga hanya diperoleh 5 item hasil kali antara variabel independen dengan variabel moderator. Jadi lebih sederhana. Jadi analisis faktor ini digunakan untuk reduksi data. Yang kedua untuk validasi alat ukur, dan ini yang lebih banyak digunakan. Jadi SEM, baik regresi maupun SEM, jadi intinya desain penelitian survei yang membutuhkan alat ukur, maka biasanya dilakukan terlebih dahulu uji validasi alat ukur, baik untuk pretest maupun main testnya. Jadi kalau Anda melakukan survei, biasanya ada pretest 30 responden. Nah, 30 responden tadi perlu diuji validasi, nggak bisa menggunakan SEM, harus menggunakan SPSS dengan analisis faktor. Jadi biasanya 2, uji reliabilitas dengan alpha Cronbach, kemudian uji validasi pretest dengan faktor analisis. Nah, logikanya adalah tadi, kalau memang 5 katakanlah sebuah faktor, misalnya kepuasan konsumen terdiri dari 5 item. Kalau memang betul 5 item ini mengukur hal yang sama, seharusnya dapat digabung. Jadi jika diuji dengan analisis faktor, dapat digabung menjadi 1 faktor karena mengukur 1 hal yang sama. Tapi di sini sebetulnya untuk uji validasi itu lebih tepatnya menggunakan confirmatory factor analysis. Jadi lebih tepatnya menggunakan uji hipotesis dengan SEM. Jadi jadi kondisi normal, kondisi ideal kalau Anda ingin uji validasi itu dengan SEM untuk dengan teknik confirmatory factor analysis, model pengukuran. Akan tetapi jika Anda tidak menggunakan SEM atau jika data Anda misalnya hanya data pretest yang tidak memungkinkan dengan SEM, maka Anda bisa menggunakan exploratory factor analysis dengan SPSS atau Anda menggunakan confirmatory yang dipaksakan. Maksudnya dipaksakan di sini nanti katakanlah ada 5 item, Anda paksa jadi 1 faktor. Itu semacam confirmatory factor analysis. Tapi sebetulnya itu jadi itu hanya emergency, biasanya digunakan untuk pretest saja. Untuk pretest bisa dilakukan, tapi untuk main testnya, kalau Anda cukup data, cukup responden, maka yang lebih disarankan adalah menggunakan SEM, baik dengan Mistral atau AMOS, untuk melakukan confirmatory factor analysis. Di sini exploratory, tidak ada hipotesis pengelompokan, dan pengelompokan dilakukan berdasarkan data. Ini dalam SPSS. Sedangkan kalau sudah ada hipotesis pengukuran atau hipotesis pengelompokan berdasarkan teori, maka di sini adalah sebetulnya dilakukan dalam SEM, baik Mistral atau AMOS. Kemudian di sini logika dasar analisis faktor. Katakanlah di sini ada kita punya 9 item yang mengukur 3 variabel yang berbeda. Katakanlah kita punya F1, F2, F3, kita punya 9 item, kita sudah tahu bahwa item 1, 2, 3 teorinya mengukur F1, item 4, 5, 6 teorinya mengukur F2, item 7, 8, 9 teorinya mengukur F3. Nah, dalam analisis faktor, kita ingin memaksimalkan loading faktor di sini. Jadi, untuk setiap panah di sini, ini ada 1 loading faktor, ada koefisien loading faktor. Jadi, item 1 seberapa besar dapat dijelaskan oleh faktor 1. Item 2 seberapa besar dapat dijelaskan oleh faktor 1 dan seterusnya. Intinya ini mengukur kekuatan atau asosiasi dari 1 item dengan 1 faktor. Oke, jadi 1 faktor ini misalnya ada 3 item. Ini melihat validitasnya, validitas itemnya, apakah betul item 1 secara kuat mengukur faktor yang ingin diukur. Nah, yang kedua adalah sebetulnya untuk analisis faktor,
kita ingin meminimalisir korelasi antar faktor. Bahkan dalam exploratory factor analysis, teorinya seharusnya antar faktor tidak boleh ada korelasi. Itu dalam exploratory. Dalam konfirmatori dimungkinkan, diperbolehkan antar faktor berkorelasi satu sama lain. Tapi idealnya jangan terlalu tinggi. Kenapa? Kalau terlalu tinggi maka akan terjadi overlap. Jadi bisa jadi ada cross loading. F1 juga mengukur misalnya korelasi antara F1 dan F2 sangat tinggi, maka bisa jadi F1 juga mengukur maka bisa jadi F4 juga mengukur F1. F5 juga mengukur F1. F2 juga mengukur item 2 juga mengukur F2 dan seterusnya. Jadi idealnya adalah satu item hanya mengukur satu faktor. Dan tidak boleh satu item mengukur lebih dari satu. Nggak boleh item 3 misalnya nggak boleh mengukur F1 dan F2 itu nggak boleh. Artinya dia memiliki diskriminan validity yang rendah. Jadi dia tidak setia, nggak fokus kepada satu faktor saja. Jadi kalau misalnya ada item yang mengukur lebih dari satu faktor, maka sebaiknya dikeluarkan. Karena itu namanya cross loading. Dan yang ketiga adalah meminimalisir error. Jadi setelah item-item ini dijelaskan oleh faktor, maka pasti ada errornya. Nah, errornya inilah yang ingin diminimalisir. Nah, kalau misalnya di exploratory factor analysis, ini KMO-nya nih. Semakin besar errornya, semakin rendah KMO-nya. Semakin kecil errornya, semakin besar KMO-nya. Itu logika dasar dari analisis faktor. Jadi ingin memaksimalkan asosiasi yang di tengah ini dengan meminimalkan korelasi antar faktor dan errornya. Nah, jadi ini baik menggunakan exploratory maupun confirmatory factor analysis, logikanya sama. Kemudian, bagaimana cara menentukan jumlah faktor? Tadi, untuk exploratory factor analysis, di mana jumlah faktornya tidak ditentukan di depan, tetapi ditentukan berdasarkan data. Jadi, benar-benar data driven. Sebenarnya ada banyak cara. Yang pertama, yang paling umum sebetulnya menggunakan script plot. Script plot ini ada dua informasi yang diperoleh. Yang pertama adalah eigenvalue. Eigenvalue di sini defaultnya, tapi ini nggak wajib. Jadi harus digarisbawahi. Kriteria eigenvalue lebih dari satu itu tidak wajib. Artinya apa? Itu hanya rule of thumb saja. Kalau misalnya Anda mau menggunakan yang eigenvalue di bawah satu, nggak ada masalah selama Anda punya landasan kriteria yang lain. Jadi di sini kalau menggunakan kriteria eigenvalue sama dengan atau lebih besar dari satu, maka jumlah faktornya adalah 3. Sini 3. Karena 3 faktor di atas, kalau faktornya 3, eigenvalue-nya di atas 1. Faktornya 4 sudah di bawah 1. Akan tetapi yang kedua adalah elbow criterion. Elbow criterion ini maksudnya penambahan satu variabel tidak menimbulkan pengurangan eigenvalue yang signifikan. Jadi kalau kita lihat di sini, elbow kriterionnya bukan di 3, tapi di 4 sebetulnya. Karena setelah 4, jumlah pengurangan eigenvalue semakin melandai. Jadi di sini ketika masih 1 faktor, 2 faktor, 3 faktor, ini 3 faktor di sini sebetulnya dengan menambahkan satu lagi faktor, dia masih cukup tinggi, cukup besar penurunan eigenvalue-nya. Jadi sebetulnya elbow-nya ada di sini, ada di 4. Jadi kalau Anda menggunakan eigenvalue, maka Anda menggunakan 3 faktor. Kalau Anda menggunakan elbow criterion, di sini kita lihat secara visual bahwa lakukannya, kalau kita lihat tekukan sikunya ini ada di 4. Karena apa? Karena di sini melandainya ada di 5 faktor. Di 4 dia masih cukup tajam penurunannya. Jadi bisa menggunakan 3 atau 4 faktor. Up to the researcher, tergantung peneliti dalam menggunakan kriteria. Kenapa ini penting? Karena ini menentukan hipotesis Anda, menentukan kesimpulan Anda. Apakah Anda menyimpulkan bahwa
katakanlah misalnya di social media engagement itu 3 faktor atau 4 faktor misalnya, itu bisa digunakan dari scriptport ini. Tapi ini untuk exploratory. Kalau confirmatory sudah ada pengelompokan, sudah jelas jumlah faktornya, jadi nggak perlu diuji dengan eigenvalue atau elbow criterion. Ini hanya rule of thumb. Ini bukan pengujian, maaf, bukan menguji jumlah faktor, tapi menjadi rule of thumb, rekomendasi berapa jumlah faktor yang dapat diusulkan. Jadi bisa 3 dengan kriteria eigenvalue di atas 1, bisa 4 dengan kriteria elbow, di mana penambahan satu satu faktor tidak lagi menimbulkan pengurangan eigenvalue yang signifikan. Nah, kemudian di sini penggunaan dari analisis faktor untuk uji validitas, diantaranya menggunakan KMO dan Bartlett Test of Sphericity. Ini yang umum, jadi KMO-nya ini bervariasi sebetulnya, tapi yang paling minimum adalah 0,5. Artinya faktor dapat menjelaskan setidaknya 50% variasi dari dataset. Kalau kurang dari 50%, artinya ya lebih banyak yang nggak dapat dijelaskan dibandingkan yang dapat dijelaskan. Jadi kalau di sini 0,888 artinya ada 0,112 variasi yang nggak dapat dijelaskan oleh faktor. Jadi semakin mendekati 1 semakin bagus. Dan nggak mungkin lebih dari 1. Sedangkan Bartlett Test of Sphericity di sini menguji, jadi ini semacam chi-square ya, antara matriks korelasi kita dengan matriks identitas. Kalau matriks identitas artinya tidak ada jadi dia berkorelasi tinggi dengan dirinya sendiri, tidak ada korelasi dengan faktor yang lain. Jadi kalau Anda lihat matriks identitas, itu isinya 0 semua kecuali diagonalnya. Diagonalnya 1, yang lainnya 0 semua. Itu matriks identitas. Nah, Bartlett Test of Sphericity menguji perbedaan antara matriks korelasi kita dengan matriks korelasi dari matriks identitas. Intinya kalau misalnya dia signifikan di bawah 0,05 artinya dia dapat diuji, dapat dirangkum, jadi cukup korelasinya. Jadi cukup ada korelasi antar variabel untuk dilakukan analisis faktor. Kalau tidak ada perbedaan yang signifikan antara matriks korelasi dengan matriks identitas, artinya tidak ada korelasi yang signifikan antar variabel sehingga tidak make sense untuk dilakukan analisis faktor karena tidak cukup korelasinya. Oke, jadi dua-duanya digunakan untuk indikator apakah bisa dilakukan analisis faktor. Nah, yang kedua, mungkin saya pindah sedikit. Yang kedua di sini, yang kedua di sini adalah loading faktornya. Jadi di sini kita lihat misalnya ini ada item-itemnya, kita ingin menguji pengelompokannya. Kalau menurut di sini ada 3 faktor dari sekian item dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor. Nah, bagaimana kita melihat pengelompokannya? Kita lihat yang paling besar dan yang memenuhi kriteria 0,6 atau 0, kalau menurut Hare 0,6. Jadi jadi menurut Hare loading faktor minimal 0,6 atau 0,7 bahkan. Jadi ada beberapa standar dari 0,5, 0,6, 0,7. Idealnya 0,7, tapi 0,6 juga diperbolehkan sebetulnya. Nah, di sini kita lihat, misalnya long distance last month, dia loading faktornya ada di faktor nomor 3. Sedangkan di 2 faktor yang sebelumnya dia kecil. Dan demikian, di sini toll free last month, dia besar di loading faktornya besar di faktor 1, rendah di 2 faktor yang lain. Ini menunjukkan toll free dia pengelompokannya ada di faktor 1, dan seterusnya. Kita lihat yang paling besar. Nah, di sini ada beberapa item yang rendah di 3 faktor. Kalau seperti ini, maka idealnya saran saya adalah dikeluarkan dari model, jadi dihapus. Karena dia tidak masuk ke faktor yang ada. Di faktor 1 dia masih 0,3, masih kurang. 2 malah negatif, 3 juga kurang. Jadi yang seperti ini, dia dapat dihapus. Demikian juga yang ini. Walaupun ini 0,4,
tapi masih di bawah 0,6, jadi ini juga harus dihapus. Bagaimana kalau ada dua yang besar, misalnya sama-sama 0,8 sama 0,9 misalnya, dua-duanya tinggi. Maka kalau seperti itu, pilih satu yang paling besar. Sebetulnya kalau seperti itu, maka saran saya di rotated. Jadi ketika masih ada loading multi, jadi satu item masuk ke dua faktor dengan signifikan dengan yang besar. Jadi kalau yang seperti ini nggak perlu di rotated. Sudah jelas pengelompokannya, nggak perlu di rotated. Tapi kalau misalnya tadi ada yang tinggi, misalnya ada di 1 dan yang 3 sama-sama di atas 0,6, atau misalnya ada yang 2 sama 3, ada yang sama-sama 0,6, maka yang seperti itu mungkin perlu di rotated, dilihat apakah setelah dirotasi pengelompokannya jadi lebih tajam, jadi lebih terkelompokkan, jadi tidak ada lagi double loading ke lebih dari satu faktor. Jadi minimum faktor score sebetulnya, jadi minimum faktor score ini sebetulnya ada banyak standar. Kalau yang ketat, kalau yang ini 0,7. 0,7 itu memastikan nanti CRVE-nya akan kalian pahami itu standarnya cukup tinggi sehingga item-item yang validitasnya rendah dikeluarkan. Tapi ada juga yang 0,5. Sebetulnya 0,5 juga diperbolehkan, tapi berpotensi. Jadi jadi idealnya begini, idealnya adalah semua item di atas 0,7, bahkan di atas 0,9 kalau bisa, atau mungkin di atas 0,8, mungkin ada 1-2 yang 0,5 masih nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya 0,5 itu sebetulnya menunjukkan itemnya kurang bagus. Kenapa? Karena nanti kan kita lihat error keseluruhannya akan tinggi. Error keseluruhan konstruknya akan tinggi. Jadi yang kita inginkan adalah banyak faktor yang loading faktornya tinggi, dan mungkin ada 1-2 saja tidak apa-apa yang loading faktornya 0,5, itu masih nggak apa-apa. Bahkan ada yang mengatakan, Iqbaria mengatakan 0,3 masih diperbolehkan sebagai pengecualian. Dan pengecualian kalau itemnya sangat penting ya, misalnya dia sangat esensial terhadap apa yang mau diukur, maka jika selama masih di atas 0,3, menurut Iqbaria masih boleh dipertahankan sebagai pengecualian. Tapi tadi, idealnya yang kita harapkan adalah semuanya di atas 0,7. Itu idealnya. Kemudian positif dan negatif itu berpengaruh. Jadi positif dan negatif itu menunjukkan arahnya. Jadi sama-sama besar 0,7, 0,8, tapi yang satu positif atau negatif artinya dia berkebalikan. Kalau seperti itu, saran saya Anda cek apakah jangan-jangan Anda ada reverse item, ada pertanyaan yang terbalik yang masuk belum Anda unreverse. Jadi misalnya Anda punya 5 item, 4 positif, yang satu reverse item. Jadi yang pertanyaannya negatif. Yang seperti itu akan muncul di dalam faktor analisis sebagai yang negatif. Jadi dia tinggi korelasinya tapi berbanding terbalik. Kemudian yang terakhir di sini tadi untuk SPSS seringkali digunakan untuk konfirmatory faktor analisis yang dipaksakan. Jadi dipaksakan di sini dia tidak menggunakan eigenvalue tetapi dipaksakan jadi satu. Jadi misalnya di sini kita punya sekian item, saya mau jadi satu, dipaksakan jadi satu, itu bisa, nggak ada masalah sebetulnya, tetapi harus dipahami kalau misalnya Anda memaksakan dua variabel atau satu variabel yang sebetulnya terdiri dari banyak dimensi, Anda paksakan jadi satu, sangat mungkin ada banyak item yang terbuang. Jadi misalnya item-item yang berbeda dimensi dan berbedanya sangat tajam dengan dimensi-dimensi utama, maka yang paling dominan akan mendorong atau akan mengeluarkan yang nggak dominan. Jadi jadi misalnya dimensi-dimensi yang bukan mainstream, yang bukan intinya akan terkeluarkan. Jadi saya menyarankan kalau Anda memaksa jadi satu, hati-hati. Ketika KMO-nya rendah atau ketika
ada banyak item yang loading faktornya rendah, maka coba dibuka, jangan dipaksa jadi satu, dipaksa mungkin diperbolehkan jadi 2, jadi 3, maka akan terlihat jangan-jangan faktor-faktor yang sebelumnya dikeluarkan karena tidak valid, setelah tidak dipaksa jadi satu lagi, dia jadi valid sebagai faktor yang kedua. Itu yang harus diketahui. Nah, kemudian di sini reduksi data sebagai reduksi data sebagai langkah pertama analisa regresi. Di sini sudah saya jelaskan, jumlah pertanyaan dalam kuesioner sangat banyak. Satu variabel dapat diukur oleh banyak indikator, hanya dibutuhkan satu indikator. Bagaimana cara untuk menjadikan jumlah variabel yang lebih sedikit, yaitu menggunakan analisis faktor di antaranya. Secara umum ada 3 macam reduksi data. Ini perlu saya jelaskan sebagai pengetahuan. Jadi sebetulnya analisis faktor hanya yang terakhir, hanya yang ketiga. Tapi ini 3-tiganya dapat dilakukan. Jadi kalau Anda nanti mau skripsi atau Anda mau tugas akhir Anda nanti dengan regresi, maka Anda perlu mengetahui reduksi data di sini. Jadi saya jelaskan aja, misalnya ada satu konstruk mengukur harga, mungkin price fairness, diukur oleh 4 item. Price 1 hingga price 4. Diuji dengan analisis faktor, diperoleh loading faktornya demikian. Misalnya valid dengan loading faktor 0,3, 0,6, 0,5, 0,8, 0,9. Kalau menggunakan summated scale, simply dijumlahkan aja. 5 tambah 6 tambah 5 tambah 5, totalnya 21. Sederhana. Kalau Anda mau, Anda bisa rata-rata. Rata-rata jadinya 5,25 misalnya. Jadi boleh di summated, boleh di average. Sama aja. Jadi tidak merubah, tapi mungkin lebih baik menggunakan average saja. Karena kalau di average, dia variasinya, jadi rentang skalanya akan kembali ke misalnya skala 7. Kalau di summated seperti ini, nanti bisa jadi rentang skalanya nggak lagi 7, tapi 28. Dari 7 hingga 28. Tapi kalau yang di rata-rata jadi kembali lagi 1 hingga 7. Yang kedua adalah menggunakan representative score. Di sini kita lihat, ini juga menggunakan analisis faktor. Hanya saja digunakan untuk melihat mana yang paling besar loading faktornya, dia yang dijadikan perwakilan. Sebagai contoh, dari price 1 hingga price 4, di sini ternyata yang paling besar adalah price 4. Sehingga price 4 yang kita gunakan sebagai perwakilan untuk variabel price, sedangkan price 1, 2, 3 kita buang. Ini kelebihannya adalah sederhana, kita cuma butuh 1, kita uji analisis faktor, kita pilih yang paling besar. Kelemahannya adalah data yang hilang, jadi kita membuang 3 variabel. Akan tetapi, bagaimana kalau memang setelah dilakukan uji validasi, memang hanya 1 yang paling besar, 1 yang paling valid. Ternyata ada 1 yang valid, sedangkan yang lainnya nggak valid, rendah-rendah semua. Misalnya rata-ratanya 0,3, 0,4, tapi ada 1 yang 0,9. Kalau seperti itu ya, memang yang paling tepat menggunakan representative score. Hanya 1 saja menggunakan surrogate price 4, yang lainnya dibuang aja. Mengapa? Karena toh loading faktornya rendah. Jadi kalau boleh dikatakan ya konvergensinya rendah. Jadi lebih tepat menggunakan 1 yang paling mewakili, yang kurang mewakili dibuang. Tapi yang lebih ideal adalah menggunakan faktor score. Di sini ini faktor score, bagaimana cara menghitungnya? Ini dengan regression approach. Yaitu kalau regression approach ini sebetulnya dari SPSS sendiri, ketika Anda melakukan analisis faktor, Anda bisa mengklik pilihan save as regression score, nanti akan dikeluarkan angkanya. Hanya saja dia sudah standardized, jadi rentangnya tidak lagi 1 hingga 7, tapi antara minus tidak terhingga hingga plus tidak terhingga, karena rentangnya berdasarkan standar deviasi. Nah, sedangkan di sini Anda bisa menghitung sendiri. Jadi kalau Anda tidak mau menggunakan faktor skor dari SPSS, Anda bisa menghitung sendiri. Caranya tadi dikalikan antara bobotnya sama angkanya. Sebagai contoh, 5,27 diperoleh dengan mengalikan 5 dikali 0,34, ditambah 6 dikali 0,65, ditambah 5 dikali 0,56, ditambah 5 dikali 0,89. Jadi istilahnya di sum product antara ini dengan yang ini,
kemudian dibagi dengan total dari loading faktornya. Dibagi dengan total loading faktornya. Ini diperoleh ini. Jadi skalanya 1 hingga 7 tetap nggak berubah. Jadi dia bisa mewakili ini dibobotkan dengan loading faktor. Jadi loading faktor, ukuran validitasnya menjadi bobot. Semakin valid, semakin besar bobotnya. Semakin kurang valid, semakin rendah bobot. Itu faktor skor reduksi data yang lebih tepat, lebih ideal untuk regresi. Dan jangan salah. Ini terjadi. Mahasiswa saya pertama dia menggunakan average, menggunakan summated scale, jadi di rata-rata begitu aja, hasilnya nggak signifikan. Dia heran, Pak, ini sudah saya summated scale, saya rata-rata aja, hasilnya nggak signifikan, Pak. Terus saya suruh dia lakukan uji faktor analisis, ternyata bobotnya bervariasi. Jadi summated scale ini idealnya ketika kita punya 4 item, 4 ini bobotnya sama-sama 0,7, sama-sama 0,5. Jadi ketika sama rata, maka idealnya menggunakan di rata-ratanya nggak ada masalah. Toh sama rata, sama-sama tinggi atau sama-sama rendah, maka di rata-rata langsung aja. Tapi kalau berbeda-beda, kalau bervariasi seperti ini, ada yang tinggi, ada yang rendah loading faktornya, maka tidak tepat di rata-rata. Karena di rata-rata mengasumsikan loading faktornya sama atau kurang lebih sama. Nah, ternyata setelah dilakukan faktor skor, dari mahasiswa saya tadi mengolah kembali, diulang regresinya, tetapi dengan data hasil faktor skor jadi signifikan. Kenapa? Karena pertamanya dia tidak melihat validasi, nggak melihat validitas item, dia hanya rata-rata begitu aja. Setelah dirubah, setelah digunakan faktor skor, dia jadi signifikan. Sehingga ya tadi ya idealnya adalah menggunakan faktor skor karena sudah memperhatikan muatan, jadi besar muatan dari masing-masing item, tidak hanya dipukul rata dengan pukul rata di rata-rata. Oke, sebelum kita mulai breakout session, kita udah jam 12, ada pertanyaan nggak tentang faktor analisis? Kalau boleh saya simpulkan, faktor analisis ini menjadi salah satu teknik statistik dasar. Jadi Anda menggunakan regresi atau menggunakan SEM, menggunakan ANOVA, menggunakan apa aja, pada dasarnya Anda perlu melakukan analisis faktor untuk reduksi data atau untuk uji validitas alat ukur. Jadi untuk semua mahasiswa sangat membutuhkan analisis ini. Oke, saya beri, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, saya mulai breakout session ya. Wah, bagus nih. Satu, kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Melinda udah, Larasati, Princess jadi dia belum? Oke, jadi dia. Oke. Kelompok 5. Karin, Arif, Neza, Ruben.
Rosida Sultan kelompok 1. Oke, kita masuk ya, breakout room. Nanti saya mulai dari kelompok 6, Kak Hari mulai dari kelompok 1, nanti kita silakan didiskusikan. Bentar. Jadi yang harus didiskusikan di sini finalisasi model dan kuesioner penelitian buat yang belum final minggu lalu, jadi difinalisasi, kemudian mulai didiskusikan metode analisisnya. Jadi nanti apakah menggunakan regresi, menggunakan SEM. Oke, kita belum masuk regresi, belum masuk SEM minggu depan, tapi paling tidak mulai didiskusikan kira-kira bagaimana Anda akan melakukan analisis data penelitian Anda. Oke, silahkan didiskusikan, waktunya sekitar 30 menit ya. Jadi nanti saya akan masuk ke masing-masing kelompok. Kak Hari juga sama. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan spesifik bisa dipanggil, nanti saya akan datang ke kelompok tersebut. Oke, saya buka breakout room-nya. Silahkan bergabung ke kelompok masing-masing. Halo kelompok 6. Oh, Pak. Oke. Ini kalian sudah ini kan ya, sudah bentar. Ada modelnya udah final kan ya? Iya, tinggal ini Pak yang di jurnal acuan kan di ujung tuh dependent variable-nya kan purchase. Kita ganti di donation sih. Ya, ini dihapus aja nggak apa-apa. Jadi ini diganti jadi donation ya, intention to donate kan? Ya. Oke. Tapi Anda pertanyaannya udah dapat belum kuesionernya? Paling ini sih Pak di operasionalisasi udah kita kembangin dari operasionalisasi variabel. Oke. Cuma di operasionalisasi variabel itu kan kayak dia tuh sosmednya ngebahas Facebook gitu kan. Nah, itu mungkin Facebooknya mau kita ganti jadi sosmed biasa apa aja gitu, Pak. Ya umum ya, Anda nggak spesifik ke Facebook. Iya, mungkin gitu, Pak. Kenapa Anda nggak fokus ke Facebook? Ini pertanyaan sederhana aja, karena kalau memang dia menggunakan Facebook, kalau kita bisa menggunakan apa media utamanya, sosial media utamanya? Dia punya aplikasi sendiri sih Pak, sama paling apanya di Instagram. Twitter. Twitter dia paling happy di Instagram Pak. Oke, ya udah kalau seperti itu, nanti idealnya dapat, karena aplikasi kan ada satu aplikasi. Ya misalnya orang browsing aplikasi ya mungkin nggak sebanyak browsing sosial media gitu kan. Jadi kalau katakanlah kita punya aplikasi kita bisa, seberapa sering kita browsing ke kita bisa, menurut saya nggak akan sesering kita ke Instagram atau Twitter atau Facebook. Jadi mungkin ada proses redirect lah, ada proses funneling dari sosial media ke aplikasinya. Jadi mungkin Anda fokus ke sosial media, cuman nanti aplikasinya ya mungkin intention to donate, itu dia. Mungkin ada tanyakannya sebagai demografi, apakah Anda sudah menginstall? Karena mungkin apakah bisa mendonate tanpa install aplikasinya? Bisa Pak. Bisa Pak. Kan? Oke, jadi nggak ada masalah. Aduh, ya ampun. Bentar ya. Wow.
Oke. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi gimana tadi emotion appeal? Jadi yang ini ditranslate aja dulu ke dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa dilihat kira-kira apa yang disesuaikan dengan konteks Anda. Oke, Pak. Oke. Terus kira-kira gimana? Mau nanya sih, Pak. Ya, silakan. Kan ini, jadi kan kita dependent variable itu intention to donate ya, Pak. Kalau di jurnal kan intention purchase intention. Nah, tapi di landasan teori di jurnal tuh dia nggak ngebahas purchase intention sama sekali, Pak. Itu nggak apa-apa ya? Nah, kalau begitu saran saya tadi Anda kan sampai intention to express empathy kan? Di landasan teorinya. Ya. Nah, intention to express empathy kan ada banyak faktornya kan? Jadi bagaimana kita mengekspres empati kita itu bisa termasuk mungkin donating itu juga termasuk intention to express empathy. Nah, di sini Anda mungkin Anda perlu cari artikel lain untuk yang lebih spesifik tentang donating gitu. Jadi untuk jadi khusus untuk donatingnya Anda cari artikel lain spesifik ke donasi sebagai bagian dari expression of empathy. Gitu. Oh, berarti tetap nggak perlu nambah poin si dependent variable-nya ya? Kalau karena menurut saya nggak usah. Ya, kecuali kalau Anda mau dibedakan. Jadi kalau Anda mau expression of empathy di sini, apakah mau Anda pertahankan expression of empathy terus dari situ masuk ke donation atau intention to express empathy itu termasuk sudah donation. Di dalamnya donation. Oh. Kalau di jurnal acuan beda nggak sih Pak? Kan soalnya donation-nya buat di purchase intention. Oke. Ya mungkin kalau digabung boleh ya Pak? Karena Anda nggak ada purchase intention itu. Jadi ini kan konteksnya pembelian sebagai bagian dari donasi kan. Jadi membeli sebagai bentuk dari donasi kan. Ya, misalnya kalau kita beli sebagian akan didonate gitu kan. Yang ini bukannya begitu. Purchase intention di sini, intention. Kalau di jurnal mau beli biasa sih Pak itu. Dia nggak bilang kalau pembeliannya untuk donasi, bukan? Enggak Pak. Oh, menarik juga ya. Coba Anda cari, kalau itu coba Anda cari literatur yang lain tentang donasi, terus dikaitkan dengan empati kalau begitu. Oh, jadi kita bukan nge-replace purchase intention-nya gitu, Pak? Di-replace dengan donation, kan? Iya. Cuman mungkin Anda cari literatur pendukung yang yang menggantikan H2 ini. Nah, nanti literatur pendukungnya itu diselipkan ke dalam yang sebab-sebab ini kah? Apa ada sebab baru lagi untuk donation, Pak? Nah, kalau saran saya sih Anda gabung aja dengan expression of empathy juga nggak apa-apa sebetulnya. Jadi expression of empathy itu kemudian akan leads to donation, itu make sense gitu. Oke, Pak. Oke. Jadi nggak cuma verbal aja, nggak cuma kasihan, itu kan itu gampang gitu kan, murah gitu. Tapi donating itu menurut saya jadi bentuk expression to empathy yang ultimate itu, kalau boleh dibilang begitu. Oke. Jadi saya pindah ke grup lain dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda panggil. Kasih Pak. Oke. Platformnya. Halo Pak. Oke. Gimana kelompok Anda? Kemarin model sama measurement-nya sudah final kan ya? Atau masih ada yang belum? Sebenarnya kita jadi bingung sih Pak, soalnya kalau misalnya di mata kuliah sebelumnya tuh kita
bentuknya persis kayak gini, cuman di sana ditulisnya single cross kan, itu deskriptif kan jadinya. Tapi kita juga bingung Pak, soalnya itu pengaruh, itu bisa kausal atau deskriptif juga bisa. Nah jadi memang Cooper, kalau kan di kelas sebelumnya kan MRB kan? Iya Pak. Nah MRB itu kan menggunakan buku Cooper and Schindler, ya kan? Nah, memang ada perbedaan mendasar dari sisi desain, pengelompokan desain antara Cooper dengan Malhotra. Kalau di Malhotra itu hanya ada 3 kelompok. Di Cooper ada 4. Udah gitu, deskriptif itu di Cooper dia deskriptif itu berbeda dengan kalau Malhotra, survei itu otomatis deskriptif. Jadi survei otomatis deskriptif, eksperimen otomatis kausal. Jadi eksploratory kualitatif, survei itu deskriptif, kemudian eksperimen kausal, straightforward. Sedangkan kalau di Cooper, survei itu bisa masuk deskriptif, bisa masuk kausal. Kalau eksperimen jelas kausal. Ada reporting, ada eksploratory. Jadi memang berbeda. Nah, tapi yang penting di sini, yang penting Anda ini penelitian Anda kan ingin menguji sebuah hipotesis kan? Iya Pak. Nah, kemudian dengan survei, bukan eksperimen kan? Iya, survei. Nah, jadi di situ masuknya deskriptif kalau menurut Malhotra ya, dengan cross sectional, lebih spesifiknya lagi. Karena Anda nggak menggunakan longitudinal kan? Enggak sih Pak. Oke. Nah, sekarang yang lebih penting adalah model penelitian Anda. Jadi desain penelitian itu kalau untuk PRP ya, karena kita masih bagian dari pembelajaran ya. Jadi kita ya menurut saya ya seragam gitu ya. Paling survei, kemudian dengan analisis bisa dengan regresi atau dengan SEM. Tapi kalau untuk eksperimen ya boleh-boleh aja, tapi mungkin harus dengan perhatian yang khusus gitu. Karena eksperimen itu lebih susah sebetulnya dari sisi prosedur. Tapi model Anda apa nih model Anda? Karena tadi harus melihat model penelitian Anda gitu kan. Karena tidak ada satu desain penelitian yang sempurna, tidak ada satu alat metode yang sempurna, tapi semua tergantung dari kecocokan dengan pertanyaan penelitian dan model penelitiannya gitu. Sejauh ini sih Pak, modelnya kita bakal pakai SEM Pak, karena jurnal acuannya juga pakai itu. Kalau jurnalnya apa jurnalnya? Lihat screen share dong, screen share model Anda. Arif bisa screen share nggak? Gue belum buka papernya. Gue benar, tadi ada. Gitu. Terus apa lagi ya? Ya intinya sih kalian diskusikan finalisasi modelnya, finalisasi measurement-nya. Kemudian kalau memang dengan SEM nggak ada masalah. Toh nanti memang umumnya ya PRP itu kalau nggak ada SEM regresi. Gitu. Nanti kan ada sesi tentang SEM, tapi dengan Bu Esni, begitu setelah UTS. Sebentar Pak, mau saya screen share. Oke. Mana ya? Oh ini. Oke, ya nggak apa-apa. Oke. Intention to purchase, awareness, sertifikasi, quality, marketing, promoting brand. Oke. Kalau seperti ini Anda nggak usah dengan SEM. Oke. Kalau modelnya seperti ini, Anda tidak perlu dengan SEM. Kenapa? Karena tidak ada hipotesis mediasi. Nah, seperti ini, dia straightforward, 1 variabel independen, 5 variabel dependent. Ketukar. 1 variabel dependent, 5 variabel independen. Jadi, tidak ada variabel mediasi, nggak perlu dengan SEM. Ada regresi biasa cukup. Oke. Kenapa? Ya tadi, karena nggak perlu. Tidak harus semuanya tidak harus dengan SEM.
Jadi salah paham juga kalau ada dosen yang bilang, oh ini harus dengan SEM, pokoknya harus SEM. Itu nggak boleh, nggak benar. Karena lihat modelnya. Kalau modelnya cukup dengan regresi, kenapa harus dengan SEM? Oke. Oke. Ya udah, ini aja sih, itu aja sih. Ada lagi yang mau tanyakan? Sama satu lagi Pak, soal nanti kuesionernya. Kan di kuesioner itu saya pernah ngelihat sih Pak, kayak dua jenis, ada yang kalimatnya deskriptif, ada yang bertanya gitu Pak. Nah itu kita tuh ada standar khusus nggak sih Pak? Kayak misalnya kayak kan ada orang yang bikin kuesioner kayak dari skala 1 sampai 5 mana yang paling menunjukkan diri Anda, dengan skala 1 sebagai yang paling tidak menunjukkan Anda, skala 5 yang paling menunjukkan diri Anda gitu Pak. Atau kita harus kayak bertanya gitu. Ya. Oke, kalau skala Likert, defaultnya skala Likert itu menunjukkan kesetujuan. Seberapa setujukah Anda dengan pernyataan berikut? 1, apa, 2, apa, pernyataan. Saya selalu memastikan produk yang saya makan disembelih dengan secara halal sebelum saya beli. Itu 1 sangat tidak setuju, 7 sangat setuju misalnya. Saya hanya membeli produk yang saya tahu disembelih dengan halal misalnya. Itu 1 dan 7 dan seterusnya. Itu Likert seperti itu. Nah, kalau Anda tidak menggunakan Likert, misalnya ada juga yang skalanya bukan Likert gitu ya. Jadi misalnya sering, kadang-kadang, kemudian selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah misalnya. Itu bukan Likert, itu skala intensitas misalnya. Itu ada lagi. Nah seperti itu beda cara bertanyanya. Jadi menanyakan ini. Jadi seberapa seringkah Anda melakukan hal-hal di bawah, misalnya melihat, misalnya mengecek atau memeriksa label halal dari yang tidak pernah sampai yang selalu. Di tengah-tengahnya ada sering, kadang-kadang, jarang. Nah, jadi ada itu skalanya bukan Likert, beda lagi, tapi boleh juga. Gitu. Nanti ada sesi tentang scaling kalau tentang skala. Oke. Teman-teman ada lagi nggak? Kalau ada saya pindah tuh. Apa? Berdasarkan penelitian kita, kira-kira model apa kuesioner yang cocok kalau Pak? Model apa? Model kuesioner yang cocok. Kan tadi Bapak jelasin tipe-tipenya. Kalau untuk penelitian kita kira-kira apa Pak? Kalau yang gampang Likert aja, setuju nggak setuju aja. Jadi lebih straightforward, nanyanya juga gampang. Artinya Anda kalau bikin skala yang macam-macam, nanti misalnya semantik diferensial gitu misalnya, harus dipikirkan antonim-antonimnya misalnya. Oke, halal antonimnya haram misalnya, itu kan jelas. Tapi kalau misalnya yang lain, misalnya berkualitas atau misalnya tidak berkualitas, tapi itu sebenarnya nggak disukai yang tidak begitu. Jadi ada banyak jenisnya, tapi yang paling gampang memang Likert. Jadi ya standar aja sih, yang setuju, sangat tidak setuju hingga sangat setuju, kemudian statementnya apa. Seperti ini sih sepertinya pakai seperti itu, statement aja. Tapi Anda terjemahkan dulu aja, Anda adaptasi ke konteks penelitian Anda, kan ada makanan kucing ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Nah jadi itu misalnya saya hanya memberi makan kucing saya makanan yang halal gitu misalnya, itu kan jadi bukan saya yang makan, tapi saya atau bisa juga tadi saya semua yang saya beli harus halal. Itu contohnya. Oke. Jadi karena ini kan kuesioner untuk makanan orang ya kan. Anda meneliti makanan kucing, jadi perlu ada adaptasi gitu. Iya. Oke. Saya pindah ke kelompok lain dulu ya. Makasih ya Pak. Yuk, sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dipanggil aja. Oke Pak. Menaruh harapan kita di Pak. Gimana? Ya tadi Jordan, gimana Jordan? Dikasih itu dimunculin. Ada yang mau tanyakan nggak? Ada Pak. Oke. Coba boleh di display dulu nggak Jor? Iya. Ya, oke.
Pak, jadinya model kita tuh kayak gini. Oke. Kita mau pakai brand endorser gender sama credibility. Nah, credibility itu ada dua, ada attractiveness sama trustworthiness. Oke. Yang ke purchase intention gitu. Nice. Terus sebenarnya kita mau nambah satu lagi, Pak, tapi kita tuh bingung. Jadi kita tuh nemu satu jurnal, dia tuh dia ke skincare juga dan ke purchase intention juga. Itu dia ada, kita tuh antara dua, mau nambahin brand awareness atau brand association. Tapi kita nggak tahu yang mana yang lebih cocok. Kayak, Kalau K-pop kan ya, kalau K-pop sebenarnya brand association, brand awareness kan toh Anda sudah mengasumsikan, sudah mensurvei men-screening yang aware. Kalau ini dia bukan penggemar K-pop ya jelas nggak di-include dalam survei Anda. Tapi tadi asosiasinya apa nih dengan siapa yang Anda jadikan endorser? BTS bukan? Kita bukan. Kayaknya TikTok kok. Apa? TikTok, Pak. Oh, TikTok kok salah. Yang ini ya, TikTok ya. Kayak seleb aja gitu Pak, kayak selebgram TikTok gitu Pak. Oke, selebgram. Kita belum ngumpulin nama-namanya sih Pak kalau yang buat selebgram TikToknya, tapi kayak kita udah ada. Saya ketukar sama yang menggunakan K-pop, sorry, salah. Oke, jadi yang TikTok ya. Nah, kalau gender malah saya, apakah penting gender dari, maksudnya kalau TikTok kan yang ini kan yang yang apa sih, yang odading itu bukan? Itu salah satu ya Pak. Satunya. Oh ini skincare ya, untuk skincare. Kita untuk skincare Pak, okay. Fokusnya. Oke, brand endorser, kok skincare masih masuk akal. Tapi emang ada yang laki-laki endorsernya? Banyak ada, Pak. Banyak bahkan. Oke, kalau gitu. Saya nggak familiar. Jadi saya ya oke. Kalau emang begitu ya udah. Tapi saran saya nih, gender ini nanti Anda bandingkan juga antara gender brand endorser dan gender responden. Respondennya pria wanita atau hanya wanita aja? Pria wanita sih Pak. Pria wanita sih Pak. Jadi ya mungkin bagusnya nanti Anda cross ya. Jadi nanti sini nanti mungkin ada moderatornya ya. Gender dari brand endorser dimoderasi oleh gender dari respondennya. Jadi misalnya saya laki-laki, endorsernya laki-laki juga, saya laki-laki endorsernya perempuan, dan sebaliknya misalnya saya perempuan endorsernya laki-laki, saya perempuan endorsernya perempuan. Itu bagaimana interaksinya begitu. Jadi gender di sini saran saya ada moderasi dari interaksi ya, mungkin interaksi dengan gender respondennya. Terus kalau seperti itu ya antara awareness atau association, kalau Anda terbuka ya mungkin yang paling dasar awareness dulu, karena sebelum masuk association harus ada awareness. Kalau nggak ada awareness, nggak mungkin bisa masuk association. Tapi kalau responden Anda sudah baseline-nya, jadi dasarnya sudah kuat awareness-nya, maka Anda bisa masuk ke association. Jadi tergantung dari definisi responden Anda. Responden Anda orang yang sudah familiar dengan kosmetik di TikTok atau enggak. Kalau sudah familiar, jadi orang-orang yang sudah familiar, maka Anda bisa masuk ke association. Tapi kalau misalnya Anda respondennya umum, jadi misalnya kalau saya, jelas saya belum familiar. Jadi kalau saya jadi responden Anda, maka Anda lebih tepat tanyakan awareness dulu. Karena kalau Anda tanyakan ke saya association, saya nggak bisa jawab karena saya nggak punya association awareness saja, saya masih di bawah gitu, masih dasar gitu. Paham nggak? Paham Pak. Pak, saya mau nanya boleh nggak Pak? Yuk, silakan. Jadi kalau association itu bisa kita jadi interval gitu Pak datanya? Bisa, tapi association tadi kan ada kuesionernya kan, ada pertanyaannya kan. Asosiasinya dengan misalnya dengan apa ya? Cool dengan jadi ada asosiasi dengan konsep-konsep tertentu begitu. Oh, jadi kita pilih gitu Pak maksudnya Pak? Anda cari pertanyaannya, Anda cari kuesionernya brand association. Oh, oke Pak. Gitu. Tapi tadi tidak bisa Anda bicara association kalau nggak punya awareness, nggak punya familiarity. Jadi sebelum itu saran saya kalau emang responden Anda umum, mendingan familiarity. Tapi kalau responden Anda sudah orang-orang yang familiar, sudah spesifik, maka Anda bisa masuk ke association. Oke Pak. Oke.
Berarti brand awareness dan brand association gitu ya, Pak? Ya. Oke. Terus Pak, antara independent variable tuh kira-kira perlu dihipotesis juga nggak ya Pak? Interaksi. Iya. Oh, nggak usah. Kecuali kalau memang nggak, kalau antara gender endorser sama gender ini interaksi ya. Tapi kalau antara attractiveness sama trustworthiness ini ya nggak perlu di ini kan. Kalau tadi menurut saya kalau Anda tambahkan awareness atau association ya itu ya, Pak. Dengan sebagai variable independen Anda nggak usah pakai SAM, Anda pakai regresinya cukup. Oke Pak. Gitu. Jadi karena ini variable dependennya 1, variable independennya mungkin 1, 2, 3, mungkin 4 gitu ya, dengan satu lagi interaksi. Kalau interaksi masih bisa dengan regresi. Oke Pak. Gitu. Oke. Oke Pak. Saya pindah ke kelompok lain dulu ya. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bentar. Oke. Halo. Halo Pak. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan tentang model atau kuesioner atau metode? Nggak ada yang mau tanyakan? Sudah jelas? Tadi udah nanya ke Kak Hari. Tadi udah. Pak, tadi udah ada Kak Hari. Oke, udah terjawab ya. Oke, ya udah kalau gitu. Kalau ada yang mau tanyakan lagi, nanti silakan Anda panggil, nanti saya balik lagi ke sini. Oke. Oke, Pak. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Pak, mau nanya. Yuk, silakan. Nat, tanya Nat. Jadi gini Pak, kan kemarin kita itu buka jurnalnya aja kali ya, bentar. Iya. Silakan. Sebentar. Nah, jadi tuh kemarin kan kita modelnya seperti ini ya. Kita. Nah, terus tuh kan Bapak kemarin bilang diagregasi. Iya. Nah, itu tuh gimana nge? Pertanyaannya kalimatnya. Kemarin untuk yang kuesioner, Bapak minta untuk kita cari dimensi yang berhubungan dengan COVID. Cuma kami udah mencari, ternyata agak susah untuk mencarinya, Pak, karena kan jurnalnya masih jalan kan. Oke. Ya udah. Nah, tadi udah konsul sama Kak Hari. Tadi harus tanya dulu ke Bapak, maksudnya ini kita ganti dimensi dari service quality-nya atau cuma masukin pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan konteks COVID-nya, tapi sesuai dengan dimensi yang udah ada aja. Oke. Jadi saya nggak nyuruh Anda ngubah dimensi, cuman konteksnya aja. Ada nggak dicari? Ada nggak yang menanyakan service quality pada konteks pandemi, atau mungkin ditambahkan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik ke pandemi, tapi dimensinya nggak berubah. Tapi kalau memang nggak ketemu, setelah Anda cari nggak ketemu, ya udah nggak apa-apa. Anda pakai aja service quality yang biasa. Cuman mungkin nanti ketika dibahasakan, kalau misalnya nanti kan Anda lihat kira-kira masih relevan nggak dengan konteks pandemi. Kalau sudah nggak relevan dengan konteks pandemi, ya mungkin dihapus atau diganti dengan yang lebih relevan dengan konteks pandemi. Berarti ini kan pertanyaannya ya Pak, kalau dari jurnal ini nih, kuesionernya. Berarti ini nanti kita sesuaikan gitu ya, apakah dia masih bisa relate sekarang atau enggak? Betul. Oke. Misalnya kalau sebenarnya sekarang, ya mungkin online itu bisa jadi ini. Jadi misalnya supermarketnya menyediakan jasa delivery misalnya gitu. Itu kan sekarang setahu saya kayak supermarket itu bahkan minimarket aja menyediakan jasa delivery gitu kan. Iya. Bisa pesan lewat WhatsApp gitu. Itu jadi service quality-nya udah berubah, udah nggak, orang sudah nggak 100%
belanja di tempat, tapi kalau misalnya mengandalkan shopping di tempat 100% ya nggak survive gitu. Jadi memang harus bisa apa namanya online atau delivery lah begitu, mungkin dengan kerjasama dengan aplikasi atau dan lain-lain, tapi intinya ada pilihan gitu. Oke. Terus pertanyaan lain guys, ada? Berarti ini nanti ngolah datanya Pak itu di modelin second order gitu Pak. Jadi kayak dari dulu, service quality dulu, baru diolah lagi nantinya. Ya betul. Oh, Oke Pak. Jadi Anda dengan SEM ya, ini harus nggak bisa dengan regresi. Iya Pak. Gitu. Nah, kalau untuk di literatur review-nya kita jelasin per poin satu-satu dari dimensi service quality-nya juga ya Pak? Iya. Begitu. Nat, apa lagi Nat? Apa lagi ya? Tadi, bentar. Kayaknya ada lagi. Apa ya? Kok gue lupa sih? Ada yang ingat nggak guys? Pertanyaan tadi aku mau nanya apa? Panah. Oh, formatif. Oh iya. Formatif reflektif. Itu apa ya? Kalau service quality itu memang jatuhnya sebetulnya itu formatif ya sebetulnya. Tapi dalam prakteknya nggak ada masalah dijadikan satu atau dijadikan second order juga nggak ada. Juga ada. Jadi dua-duanya ada yang dijadikan formatif, jadi dipaksa jadi satu, nggak usah diuji validitas, jadi langsung bisa di average atau di factor score, ada yang seperti itu. Tapi yang dipakai second order juga ada. Jadi secara logika service quality ini yang 5 dimensi ini memang lebih tepat ke formatif sebetulnya. Gitu. Tapi pada prakteknya analisisnya bisa formatif, bisa reflektif. Gitu. Oke, ada lagi? Hipotesis kita yang kalau di lebih sedikit gitu nggak apa-apa kan Pak? Ya nggak apa-apa. Justru itu kan tujuannya supaya kalau nggak diagregasi kan bisa berapa puluh nih. Berarti nggak apa ya kalau kita satu service quality gitu aja. Iya, service quality lebih sederhana toh. Menurut saya nggak perlu juga sedetail ini kan. Iya. Dia terlalu ini merepotkan diri sendiri nih. Berarti untuk minggu depan tuh kita udah bikin kuesioner ya Pak? Iya, betul. Kalau bisa minggu depan sudah ada kuesioner yang siap retest lah kalau bisa. Kalau bentuk form ya berarti Pak. Bentuk formnya. Walaupun nanti ada datanya mulai data collection-nya sih setelah UTS, tapi harapan saya di sini Anda paling nggak sudah ada siap retestnya lah gitu. Oke. Oke Pak. Kalau ini kita masuk ke saya pindah ke yang lain dulu ya. Terima kasih banyak Pak. Sama. Guys. Apa? Tonight, I don't know what I gotta do to make you love me one more time. If it's not me, maybe sweet taste from me. Ada dosen aja. Oke. Nggak apa-apa. Jadi ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan? Ini udah bikin ini sih, Pak, proposalnya Pak. Ya. Kan kuesionernya kemarin ini, berarti ini dari kata-kata ini kita tinggal dibuat jadi pernyataan gitu ya. Betul. Nah, jadi pernyataan nanti skala Likert setuju, sangat tidak setuju, begitu. Terus langsung dibikin kuesionernya gitu Pak? Ya, jadi kalau bisa minggu depan sudah ada form siap pretestnya gitu. Oh. Kan ini kan masih ke teksnya kan. Nah, kan jadi nanti harus dibuat Google Form. Sebenarnya nggak harus minggu depan, tapi kan masih ada 2 minggu lagi kan sampai akhir semester kan, ini permen 5. Jadi ya mulai dibuat lah paling nggak. Mulai dibuat Google Form
dengan kuesioner ini. Mungkin ada screening question-nya, ada pertanyaannya, kemudian ada apa namanya demografinya gitu. Oh ya. Pak, ini kan kalau dari jurnal kan ada sebanyak ini 13, sebetulnya ada lagi. Ya. Itu terus ngambil semuanya atau yang mau ambil aja? Oke, nah kalau saran saya, Anda pretest dulu 30. Nah, setelah Anda pretest, ya kan, Anda bisa dapat gambaran nih mana yang valid, mana yang nggak valid. Dan dengan analisis faktor, Anda lihat, Anda uji, oh ternyata dari 13 item usage, ternyata yang valid cuma 10. Ya udah, Anda ambil 10, yang 3 Anda keluarkan. Gitu. Ya, trust, ternyata 5 trust, yang valid cuma 3 atau cuma 4. Ya udah, Anda ambil 4, yang 1 Anda buang. Harapannya sih tadi. Kita pakai semuanya dulu aja ya. Ya, untuk tes Anda pakai semua. I don't know what I gotta do to make you love me one more time. Think you like maybe it's you. I got 3 things to make change one day. Ya, nggak apa-apa. Okay. Mungkin dia nggak denger sih. Ya. Miss you, baby, so long. Ini kira dia mute kali. I don't know what you Oke, lagi nggak yang mau tanyakan? Udah sih Pak, berarti kita langsung mulai bikin wording aja ya. Terus ini ya semua dicoba, terus habis itu nanti kita eliminasi yang nggak penting-penting. Ya, gitu aja udah sih. Pak. Apa lagi? Udah sih itu, berarti itu aja kan ya tugasnya buat minggu depan. Iya, Anda model sudah final, kemudian kuesioner juga sudah dapat. Kalau seperti ini dengan Sam ya ujung-ujungnya ya seperti. Iya, Sam tadi Kak Hari juga udah ngomong Sam. Ya, jadi sebenarnya tinggal ininya aja, tinggal kuesionernya dibuat formnya, jadi Google formnya. Oke. Oke, ini saya keluar dulu ya. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Sebentar. Saya nggak bisa keluar. Sebentar. Oke. Ya, udah bisa. Coba deh kasih lihat yang satunya, udah gue kirim. Kalau gue, misalnya kalian emang ada kepentingan untuk nambah brand Hari. Iya Pak. Hari. Jadi tadi saya ke eject. Jadi sekarang Anda jadi hostnya, saya jadi co-hostnya. Jadi saya nggak bisa nutup breakout sessionnya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita lanjut lagi 5 menit lagi. Setelah itu nanti tolong Anda tutup breakout sessionnya ya. Oke. Jadi karena saya nggak bisa nutup breakout sessionnya. 5 menit lagi ya Pak. 5 menit lagi atau ya mungkin setelah ini aja deh. Setelah kelompok 4 nanti Anda close aja. Oke Pak. Oke. Saya keluar dulu ya.